Haleluya. Dengan sukacita dan dengan setulus hati, saya ingin mengajak saudara berpikir tentang renungan firman Tuhan yang kita telah dengarkan minggu kemarin. Semua adalah satu tes ajak dalam hidup ini. Jangan sampai ada satupun yang putus harap. Kalau saudara sudah mendengarkan rekaman atau videonya atau sudah membaca ringkasannya, coba pikirkan, apakah saudara tenggelam bersama dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Jangan sampai kita semuanya tenggelam bersama dengan mereka. Kita punya iman, Yesus tetap sama, kuasanya, mujizat masih ada. Beberapa waktu lalu di Palu, ada orang disembuhkan dari stroke, tangannya yang kaku dan bisa lurus kembali. Ada yang kakinya bisa tumbuh dan lurus dan bersama rata lagi. Ada yang tidak percaya Tuhan tapi mendengar suara Tuhan ketika melewati gedung gereja. Dan dia dikatakan akan bertemu dengan seorang yang kulitnya putih. Saat itu dia lihat dan gemetar karena ketika dia masuk dan melangkahkan kakinya, sungguh-sungguh ada orang yang kulit putih sedang berkhotbah di sana. Dan diajak untuk terima Yesus. Semua kelepasan terjadi dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Masihkah saudara memiliki iman dan mau menerapkan iman yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara? Saudara adalah orang yang dipanggil Tuhan, dipilih dan ingin didapati setia. Tetaplah bergerak dengan iman. Walaupun gereja bisa ditutup, tetapi hati saudara terbuka karena saudara adalah gereja yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tebus oleh darah Yesus. Kita adalah gereja dan tetap harus bersekutu dengan Tuhan. Di mana saja, kapan saja, tetaplah ikuti online yang sudah kami akan rencana lakukan sampai saatnya Tuhan izinkan, supaya tidak ada satupun yang berhenti bergerak, bertumbuh seperti ke arah yang Tuhan inginkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin supaya tidak ada satupun di antara saudara yang layu. Mungkin ada di antara saudara yang tidak suka membaca. Itu sebabnya saya buatkan rekaman ini. Walaupun sederhana, tetapi saya ingin tancapkan, impartasikan firman masuk dalam hidup saudara. Sampai saudara menjadi orang-orang yang didapati sebagai orang yang melakukan firman Allah. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus, seperti yang dituliskan Markus 4 ayat 37, ketika ombak datang dan mengacaukan perahu, Tuhan Yesus tidur. Tetapi bagaimana dengan kita? Maukah kita libatkan Tuhan Yesus supaya tidak tertidur? Ketika Petrus dan semua murid-murid lainnya menghadapi amukan taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembrung masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air dan oleng. Masih ingat Yesus? Saya harapkan saudara pun demikian. Tetap ingat Yesus, panggil Yesus. Sementara kami online tadi, ada orang yang berkata, saya tidak bisa kerja, suami saya juga di rumah karena kami batuk pilek. Saya katakan itu sangat mudah untuk disembuhkan. Jangan give up, jangan khawatir, jangan takut. Ambil minyak urapan, kita doakan supaya kuasa Allah diimpartasikan dalam minyak itu dan dioleskan, sehingga hidungnya yang mampet, tenggorokannya yang gatal, lehernya yang batuk-batuk bisa disembuhkan oleh kuasa nama Yesus. Waktu di Palu juga banyak yang sakit batuk kering dan sudah ditumpang tangani sampai hampir ratusan orang. Segala macam sakit penyakitnya sudah disembuhkan. Di Australia pun bisa terjadi. Bahkan di setiap benua dimanapun saudara sedang berada, mulai bertindak dengan iman. Hubungi kami secara detail, akan kami doakan bagi saudara yang sedang membutuhkan. Biar tidak ada satupun yang putus harap. Apapun yang menjadi kesulitan saudara, jangan lihat persoalannya. Lihat Yakub, Yosua dan Kaleb, bukan Yakub. Yosua dan Kaleb tetap memandang sebagai pengintai yang melihat musuhnya di depan, tetap bisa berkata, kami pasti menang, kami pasti kalahkan, dan kami pasti menginjak tanah perjanjian. Dan itu terjadi. Apapun yang ada di depan kita, virus corona bukanlah virus yang terbesar yang bisa mematikan. Karena Yesus masih mampu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetap percaya dan sebarkan berita ini, supaya tidak ada satupun orang yang mati karena ketakutan, kekhawatiran. Tetap beraktivitas,
Walaupun dalam rumah, minta hikmat dari Tuhan supaya tidak ada satupun yang tinggal di dalam kekelaman, ketidakberdayaan, ketakutan, dan segala macam yang menghentikan aktivitas kita. Lakukan apa yang kita harus lakukan seperti kepada Tuhan, sehingga dengan kasih kita bisa mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami segala yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan setiap saudara-saudara kami. Apapun yang menjadi kesulitannya, Engkau bertahta di dalam kehidupan rumah tangganya. Hancurkan semua kuasa penyakit yang membuat orang takut dengan virus. Kami matikan semua virus-virus itu, tidak boleh ada dalam rumah tangga masing-masing. Berkati Tuhan supaya gejala-gejala panas atau batuk ataupun pilek atau kelemahan tubuh kami tolak semua, pergi tinggalkan dalam nama Yesus. Bebaskan setiap anak-anak untuk tetap tegak berdiri dan mengakui Yesus di atas segala-galanya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bertindak dengan kata-kata yang positif, mematikan setiap info-info yang melemahkan, sehingga tetap bisa berkembang, kuat, dan bertindak untuk kemuliaan Tuhan. Kalau orang lain ditolong, kami percaya Engkau juga tolong secara detail bagi setiap saudara-saudara kami yang sudah mengikuti acara online ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.